Ini adalah motor yang ngakunya Maxxi. Mereka bilang ini NMAX versi seksi. Sangat cocok buat orang-orang yang sudah kebelet Maxxi, tapi uang belum mencukupi. Nah, daripada harus nabung lagi, mending pilih Yamaha Lexi. Mari kita hujat motor seksi yang kelihatannya bakal suntik mati sebentar lagi. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2018, Yamaha Lexi 125 hadir sebagai adik dari Yamaha NMAX, sehingga motor ini juga disebut sebagai Baby NMAX. Maksudnya Baby NMAX. Kemunculan Yamaha Lexi 125 tidak lepas dari kesuksesan Yamaha NMAX di pasar Indonesia. Menurut beberapa artikel yang kami baca, Lexi ini memang dibuat untuk orang yang suka dengan Yamaha NMAX namun dengan desain yang lebih compact. Seperti ibu-ibu yang merasa kewalahan memakai NMAX karena terlalu besar, maka Yamaha memberikan solusi dengan menghadirkan NMAX versi saset. Ini benar, lama benar saya. Nah, ini kan memang dia begini. Nah, makanya saya nggak mau temenan sama motor ini lah. Selain buat ibu-ibu, motor ini sepertinya juga cocok buat bapak-bapak komplek, buat jalan-jalan sore bareng anak cowok atau cewek. Karena motor ini seperti Maxxi tapi compact, cocok juga buat bapak-bapak arogan yang kebelet NMAX. Jika dilihat dari desainnya, motor ini memang sangat dimirip-miripkan dengan Yamaha NMAX. Pastinya Yamaha berharap nasibnya akan sama dengan kakaknya tersebut, yang laris manis selalu dilirik. Bahkan Honda sampai kewalahan untuk melawan balik, walaupun motor ini cukup banyak gimmick. Turbo, jadi turbo itu bukan fungsi sekarang, dipakai sebagai nama marketing. Yamaha Lexi diharapkan bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan skutik Maxxi namun dengan beberapa kepraktisan, seperti dek rata yang bisa memuat galon atau tabung gas, juga mesin yang lebih efisien. Walaupun sebenarnya motor ini dibuat seperti ini karena mungkin Yamaha bingung harus membuat desain seperti apa lagi untuk melawan dominasi Honda di kelas 125cc ke bawah yang sangat diminati pasar. Karena sudah berkali-kali Yamaha membuat skutik 125cc untuk melawan Honda namun tidak bernapas panjang. Karena apa? Ya karena tidak laku. Nah, karena bingung, jadi mereka melihat kembali apa yang diminati konsumen Yamaha. Ternyata Yamaha NMAX masih menjadi idola, sehingga Lexi dibuat menyerupai NMAX. Tidak seperti skutik 125cc mereka sebelumnya yang futuristik. Dan yang pasti berharap ini akan selaku NMAX. Namun kenyataannya konsumen dibuat bimbang. Iya sih mirip NMAX tapi kayak ada yang kurang. Akhirnya sampai sekarang di jalanan cukup jarang, karena motor ini lebih suka jadi penghuni gudang. Kami sendiri tidak heran kalau motor ini jadi penghuni terakhir gudang-gudang Yamaha di seluruh Indonesia. Karena desain dari motor ini memang gak jelas. Lekukannya dari depan sampai belakang cukup membuat sakit mata, atau bisa dibilang sangat buruk. Desain bagian depan seperti ini, samping seperti ini, belakang seperti ini, dan dari jauh. Yang lebih gak nyambung lagi adalah desain speedometernya yang lawak. Iya, ini memakai speedometer sisa-sisa dari Yamaha Aerox. Kalau di Yamaha Aerox, speedometer ini memang sangat cocok karena desainnya yang sesuai dengan desain keseluruhan Yamaha Aerox yang sporty. Lah ini, seluruh bodinya dibuat elegan, tiba-tiba speedometernya sporty. Speedometer yang rata-rata umurnya cuma 2 hari, karena nggak kuat lama-lama di bawah sinar matahari. Kepanasan lama dikit langsung minta ganti. Iya, seperti speedometer Aerox, karena memang sama saja. Speedometer ini sepertinya butuh pendingin tambahan supaya umurnya sedikit lebih panjang. Selain sunburn, hal lain yang ditakutkan di speedometer ini adalah kemunculan nomor keramat yang cukup menakutkan pemiliknya.
adalah kode error 12. Kabel Lexi ya, kode 12 seperti ini sudah disambungkan langsung. Jadi sebelumnya dia pernah mengalami kode 12 juga. Ini sudah kita ganti kabel panjang tapi masih kode 12. Kode error 12 menurut pabrikan adalah karena Electronic Control Unit atau ECU gagal membaca kinerja kruk as. Jadi walaupun motor sudah on, tetapi mesin tetap nggak akan bisa nyala. Selain itu, penyebab kode ini muncul adalah karena kabel soket dari spool Yamaha Lexi atau Aerox yang sangat pendek. Panjangnya cuma sejengkal yang membuat soket di kabel tersebut mudah terbakar. Yang intinya di sini adalah kelistrikan Yamaha dari dulu sampai sekarang memang selalu ampas. Ngomong-ngomong, dari tadi kita belum membahas tentang nama Lexi. Ada yang udah tahu arti nama Lexi ini? Menurut General Manager After Sales Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, arti dari Lexi adalah seksi. Makanya slogan dari motor ini adalah Smart is the new sexy. Seksi. Soal mesin, Yamaha Lexi mengandalkan mesin Vampire Oli 125cc 1 silinder 4 tak SOHC. Namun mesin ini sudah mengadopsi teknologi Blue Core Yamaha dilengkapi dengan pendingin cairan. Dikutip dari beberapa sumber, karakter mesin yang cenderung square membuat tenaga matic ini tidak kendor di putaran manapun. Hal ini semakin lengkap dengan teknologi Variable Valve Actuation atau VVA yang otomatis memindah profil klem sesuai putaran mesin. Dan hasilnya, baik daya maupun torsi maksimum lebih bertenaga dari motor matic lain keluaran Yamaha di kelas yang sama. Namun kalian tidak disarankan untuk kebut-kebutan di jalanan bebas. Selain karena bisa ditilang oleh petugas, kena lubang dikit kalian juga bisa keras. Karena sok belakang motor ini yang gampang lepas. Alamak, duit nih. Iya, seperti yang sudah kami bahas di video sebelumnya. Ternyata shock belakang Lexi ini sangat mudah patah. Hal ini sudah terbukti di beberapa kasus yang sudah kami sertakan di video tersebut. Kalian juga bisa menonton video tersebut setelah selesai menonton video ini. Beberapa komentar di video tersebut juga mengiyakan kalau banyak kasus motor ini patah tulang. Namun ada beberapa komentar yang membuat kami cukup bingung. Salah satunya yang mengatakan, mending ini cuma patah shock, tinggal ganti gampang daripada patah rangka. Kalau kalian benar-benar fans Yamaha, harusnya kalian juga mempersoalkan hal ini dong. Kalian suka Yamaha karena kualitasnya kan? Lah ini kualitasnya makin turun kok masih dibela. Kalau kualitas jelek ini masih dibela, ya jangan komplain kalau nanti semua motor kualitasnya makin ampas. Kualitas gini aja laku dan gak ada yang mempermasalahkan. Ngapain juga bikin kualitas yang bagus? Kira-kira begitu kata pabrikan. Dan akhirnya pada 12 Januari 2024 kemarin motor ini di facelift untuk pertama kalinya. Namun dengan perubahan desain seperti kebiasaan Yamaha yang cuma berubah di bagian depannya. Di bagian belakang tetap sama seperti desain lama. Iya, seperti teman-temannya. Desain tetap sama seperti desain velg purbanya. Sesuai nama barunya, Yamaha Lexi LX155 mengusung mesin Blue Core generasi terbaru berkapasitas 155cc dengan teknologi VVA. Motor ini juga sudah dilengkapi dengan sejumlah fitur, salah satunya rem ABS di tipe tertingginya. Ada juga full digital speedometer yang desainnya sudah sangat oke. Electric power socket, subtank suspension yang masih jomblo, dan fitur gimmick kurang menarik yang menguras listrik, yaitu Y-Connect. Mas, aku udah ganti aki baru. Nggak seberapa lama, ngedrop lagi. Wah, akhirnya saya mendapatkan jawaban kalau sebenarnya yang tekor, yang mudah tekor itu adalah motor-motor Yamaha yang connected. Di bagian depan motor ini berubah total, menjadi makin ganteng dengan headlamp LED dan DRL baru. Namun lampu shine dianaktirikan dan masih pakai lampu ala Thomas Alva Edition. Fairing samping juga berubah menjadi lebih keren. Desainnya lebih tegas dan kokoh dibandingkan versi sebelumnya. Namun di bagian bodi belakang,
sama saja. Begitupun pada lampu belakangnya. Housingnya masih sama, hanya berubah di bagian dalamnya saja. Dan jika dilihat-lihat, kayak mirip itu deh. Nyontek woi. Iya, motor ini sekarang memang sudah bisa dikatakan motor Maxi karena mesinnya yang sudah membengkak seperti kakaknya, yaitu Yamaha NMAX. Tetapi tidak untuk tangki bensin dan bagasinya ini karena ukurannya masih jauh dari Maxi, alias ini masih tetap mini. Tangki juga masih di bawah jok yang suka bikin emosi. Ini jelas kalah sama Frigo yang bukan Maxi, yang sudah tidak perlu buka jok lagi untuk mengisi, serta bagasi Yamaha Frigo yang luas sekali, tidak seperti motor yang pengen dipanggil Maxi ini. Walaupun seharusnya kalau sudah all new ya desainnya juga all new. Desainnya dibuat berbeda total dari depan sampai belakang. Tidak nanggung seperti ini. Seperti kebiasaan Yamaha akhir-akhir ini. Facelift hanya bagian depan yang diganti. Sementara belakangnya selalu terlewati. Yang ujung-ujungnya tidak lagi diminati. Sehingga bisa masuk daftar facelift maut lagi. Yang berujung suntik mati. Oke, sekian video ini dan salam skuter Maxi.